kapusan, masuk Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya. Saya dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosyid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024, insya Allah juga akan datang ke Maiyah gitu ya. Untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes sepora, cocok sepora. Sebab Anies ki ora mung wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku ikut duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, secara nasional rahmat Allah itu banyak menjadi azab toh. Gitu loh, secara nasional. Dari Sambu sampai Kanjuruhan sampai macam-macam. Kapolda Jatim cik kait ndele bokonge wis langsung ditangkep lah gitu ya. Jadi pokoknya kalau tingkat-tingkat Kapolsek saya kira tidak ada masalah. Karena langsung dengan rakyat tiap hari gitu ya. Saya kira tidak ada masalah. Sing masalahnya nek wis mulai apa ya? Nek tentara iki mulai kolonel munggah, Pak. Nek polisi napa nggih? Kombes. Mulai kombes munggah wis rada aneh-aneh uteke. Atine golek sing gak ngono ya. Nek Kapolsek aja kuwatir rek. Ala wong mek Kapolsek kalau itu. Nyolong apa sampean ya? Iya. Korupsi apa sampean gitu ya. Ngaplok wong ya langsung dikaploki karo wonge lak ngono. Nek sampean rodok dukur kok rodok gampang sama dengan pembagian uang zakat misalnya. Zakat itu nek tingkat desa kecamatan sik lumayan iso dikontrol oleh rakyat dan umat. Tapi nek tingkat kabupaten angel ngontrole. Nek tingkat provinsi nasional Badan Zakat Nasional iso percaya kon. Nek kate zakat langsung nang dolek wong melarat ngene lho ya. Ngono ya. Aja adik liwat pemerintah taek iku. Ya, ini ya. Nek pemerintah desa kecamatan tidak masalah. Kapolsek itu kan tingkatnya kecamatan tidak masalah. Masih bisa kita kontrol. Tapi di atas itu lo gak bisa kontrol. Kabupaten bisa ngontrol kan itu kan. Makanya sekarang ini kita makian di kecamatan Wonosalam. Ya aku takon sih. Ada 9 desa. Oke, Pak, aku njawab. Ada masalah yang datangnya dari diri kita sendiri. Entah karena malas, entah karena berbuat buruk atau tidak benar berpikirnya atau tidak suci hatinya. Ada masalah yang ditimbulkan oleh orang lain kepada kita, ada masalah yang ditimbulkan oleh kebersamaan kita di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Bahkan ada masalah yang menimpa kita yang disebabkan oleh dunia global atau internasional. Dan itu sekarang kita akan mengalami semuanya itu. Dan kalau dihitung secara keseluruhan kita betul-betul membutuhkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah sayang sama Anda dan dengan Anda bersolawat maka Kanjeng Nabi ikut tidak tega kepada keadaan Anda. Kanjeng Nabi kan sifatnya azizun alaihi ma'anitum harithun alaikum bil mu'min raufur rahim. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak tega nek ndelok kowe sengsara, ora tega nek kowe sedih, ora tega nek kowe terpuruk gitu ya. Jadi kita selawatan agar supaya mendapat balasan syafaat dari Rasulullah, supaya Rasulullah juga ikut mendoakan kepada Allah agar keadaan kita bisa keluar dari keterpurukan dan kesulitan. Nah, Indonesia akan mengalami kesulitan yang agak ekstra dibanding tahun 1998, dibanding 2008, bahkan mungkin dibanding 1965 zaman dulu ya. Maka saya kira kita tidak punya cara lain kecuali mohon kepada Allah. Jadi saya mohon apakah kumpulan pemuda di Wonosalam 9 desa atau para ulama kiai di sini juga sering-sering mengadakan wiritan bersama, tawasulan kayak tahlilan atau apapun yang sifatnya atau yang tujuannya adalah memohon, mengemis kepada Allah agar kita dihindarkan dari efek-efek kezaliman yang terjadi di negara kita maupun di dunia internasional ini ya. Mudah-mudahan Wonosalam dipagari oleh para malaikat. Termasuk Jombang keseluruhan, karena ini Mojo Kembang ya, Mojo Kembang ini. Jadi ini dudu Mojokerto, dudu Mojolegi, tapi Mojo Kembang. Jadi kembang itu berarti kembang itu adalah sebelum ada buah. Mudah-mudahan dari Wonosalam ini muncul bunga-bunga masa depan, kembang-kembang masa depan, sehingga sesungguhnya kalau mau ngomong politik dan antropologi politik ya, Indonesia ini betul-betul harus belajar kepada Jombang, karena
kalau ngelihat presiden-presidennya, termasuk Gus Dur, termasuk Jokowi, siapapun, sebenarnya asal-usulnya dulu adalah antropologi dan dinamika yang terjadi di Jombang sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya saya tidak ngarang kalau mengatakan Indonesia itu nek gelem bercermin kepada Jombang, insya Allah akan menemukan jalannya lebih tepat, jalannya lebih lapang ke masa depan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekarang kita lantunkan bersama-sama lagi satu nomor yang sifatnya lebih khusyuk, apa ya? Kemudian 3 kelompok tadi akan menjawab pertanyaan untuk menjadi muatan informasi dan ilmu pada malam hari ini. Aku njaluk konco-konco apa kira sing Sohibu Baiti saya nyetel loh, soalnya kalau live kita tidak tanggung. Kalau kita bisa tidak tanggung, artinya saya tidak punya kemampuan untuk itu. Yang kita mungkin siap adalah hasbunallah ya. Semoga semua dicukupi oleh Allah. Kue kekurangan dicukupi, kue keluhan dikurangi gitu ya. Pokoknya apa sing isih bolong ditambal karo malaikat ngono ya. Jadi ini hidupmu pribadi, hidupmu keluarga, hidupmu masyarakat, Wonosalam, Jombang. Syukur-syukur Allah mengabulkan bahwa kekhusyukanmu dan keikhlasanmu pada malam hari ini membuat Allah juga menyayangi seluruh Indonesia. Meskipun Indonesia tidak kenal saya, tapi saya sangat menyayangi Indonesia dan berbuat setotal-totalnya untuk Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Sejak zaman Pak Harto sampai zaman Gus Dur sampai sekarang. Jadi aku ini tresnoku tenan karo. Bahkan saya mensurvei Indonesia itu dari abad-abad jauh sebelum Majapahit. Saya mencoba mempelajari kudune Indonesia iki piye, polisi kudune piye, sekarang itu saya pelajari. Meskipun Indonesia ora tau takon nang aku dan suatu hari takon tak kandani, nek ora takon aku ya mosok meneng-meneng metutu-metutu ngandani wong gak ditakoni gitu ya. Nah ini semua nanti Anda akan punya capres-capres. Pangap akan menjadi salah satu capres yang diangkut oleh Golkar misalnya ya. Terus yang sudah sekarang mulai diunggul-unggulkan Anies. Aku kepingin ngomong, kowe ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, ojo nyubio-nyujo sopo-sopo sik, wong kowe ya sering kapusan, masa Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga muslim, dia cucunya teman saya. Saya dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024, insya Allah juga akan datang ke Maiyah gitu ya. Untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes apa ora, cocok apa ora. Sebab Anies ki ora mung wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku kudu duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang manapun yang datang ke Indonesia itu piye. Itu harus Anda hitung. Jadi wong Arab kudu Indonesia ya ora. Cina ya kudu Indonesia. Nah, selama ini kan kita nek di Maiyah kan ada Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat, Cina digathukno gitu ya. Nek Cina gak gelem gathuk, ya salahmu dhewe menene ana apa-apa gitu ya. Sebab sasaran utama rakyat Indonesia tetap di dalam dirinya itu tetap ada semacam dendam sejarah yang sudah berlangsung sejak abad 18 kepada bangsa tertentu yang ada di Indonesia sing rada ora sopan ning kene gitu ya. Nah, Bapak sekalian sekarang kita yang khusyuk aja, hasbunallah aja ya. Bareng-bareng ya. Yuk. Selamat datang kepada Bapak Wakapolres ya. Nyuwun sewu ini saya